Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjadikan smartphone sebagai webcam wireless di laptop OBS. Nah, gimana flow atau alurnya? Yuk simak video berikut ini. Nah, ini adalah flow atau alurnya kalau kita mau jadikan smartphone sebagai webcam wireless di laptop OBS. Jadi, intinya adalah laptop dan smartphone itu ada di jaringan yang sama. Salah satunya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu ada laptop. Nah, ini adalah laptop OBS. Yang di tengah ini adalah modem WiFi. Kemudian yang di sebelah kanan ini smartphone yang akan kita jadikan sebagai webcam. Nah, modem di tengah ini modem ini ngeluarin sinyal WiFi. Namanya di sini WiFi Batam Kamera. Kemudian handphone ini kita sambungkan ke WiFi. Namanya WiFi Batam Kamera. Nah, WiFi itu sumbernya dari modem ini. Modem ini bisa jadi misalkan nih kita kita di rumah lah punya WiFi dari Telkom gitu misalkan. Terus ada nama WiFi-nya itu WiFi Batam Kamera. Handphonenya sambungin ke WiFi itu, kemudian laptopnya juga sama sambungin ke WiFi itu. Nah, kalau udah kayak gitu artinya udah ada di satu jaringan yang sama. Kayak gitu teman-teman. Itu alurnya supaya bisa lanjut ke tutorial ini ya. Atau bisa juga pakai flow yang seperti ini. Bedanya dengan yang tadi adalah kalau yang sekarang ini laptop ke modemnya menggunakan kabelan, jadi lebih aman untuk jaringannya. Kualitas jaringannya juga lebih aman, terjamin dibanding semuanya menggunakan wireless. Jadi yang wireless itu cuman smartphone ke modemnya aja. Selanjutnya yang ketiga bisa juga seperti ini. Jadi si handphone itu kita jadikan sebagai hotspot wireless. Kemudian si laptop itu join di wirelessnya si handphone. Itu juga sama di satu jaringan artinya. Oke, kalau udah kita bikin jaringan seperti ini, teman-teman bebas ya pilih yang ketiga tadi, mau yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, atau yang ketiga yang ini juga bisa. Nah, untuk di tutorial kali ini kita akan menggunakan flow jaringan yang kedua, teman-teman, karena kebetulan komputer saya di sini menggunakan jaringannya seperti ini. Komputer, kemudian menggunakan kabelan ke modem WiFi, dan nanti handphonenya kita sambungkan ke modem WiFi. Nah, setelah jaringannya kayak gini teman-teman udah paham alurnya, sekarang kita download aplikasinya. Nah, aplikasinya itu namanya DroidCam OBS. Itu bisa di Android dan juga di iPhone. Kemudian download juga plugin-nya, plugin untuk OBS. Untuk link downloadnya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Jadi teman-teman download ya sesuai dengan kebutuhan, mau pakai laptop Windows juga ada, mau pakai Mac juga bisa, mau pakai Linux juga bisa. Untuk handphonenya bisa pakai Android atau pakai iPhone. Oke, langsung aja kita praktek. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mendownload aplikasi DroidCam OBS di smartphone. Nah, di sini teman-teman bisa download lewat Play Store. Nah, selanjutnya pastikan smartphone tersambung ke jaringan WiFi yang sama dengan komputer yang akan kita jadikan sebagai komputer OBS. Oke, kalau udah tersambung ke jaringan yang sama, sekarang kita buka aplikasi DroidCam OBS di smartphone. Terus teman-teman perhatikan WiFi IP dan DroidCam port. Nah, angka ini teman-teman catat atau teman-teman simpan karena nanti akan kita masukkan di software OBS-nya. Nah, di aplikasi DroidCam di smartphone ini itu ada settingannya juga, tapi ini opsional. Kalau misalkan teman-teman mau setting juga bisa, kalau nggak disetting juga bisa. Nah, di tutorial kali ini kita nggak mau setting, kita langsung aja settingan default dari aplikasinya. Nah, selanjutnya untuk di komputer atau di laptop, teman-teman download aplikasi DroidCam OBS plugin. Untuk linknya saya taruh di deskripsi video ini. Nah, kita pilih yang Windows. Oke, kalau udah diinstal, teman-teman buka aplikasi OBS, kemudian masuk ke scene 1, kemudian masuk ke source, pilih icon plus atau add. Nah, di sini akan muncul fitur baru namanya DroidCam OBS. Nah, di sini kita pilih. Kemudian di sini kita kasih nama bebas ya, atau tetap pakai nama ini juga boleh. Terus tekan OK. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian paling atas ini adalah resolusinya. Nah, untuk versi gratis itu teman-teman bisa gunakan resolusi yang paling bawah, yang paling atas. Kalau misalkan teman-teman mau pakai resolusi paling tingginya, itu harus berbayar. Kalau nggak bayar, itu nanti ada watermarknya teman-teman. Kita tes aja pakai resolusi HD ya. Kita tes pakai resolusi HD.
Kemudian bagian video formatnya ini kita nggak ubah, device-nya kita gunakan wireless atau WiFi. Kemudian WiFi IP ini kita isi angkanya sesuai WiFi IP yang ada di aplikasi Droidcam di smartphone. Tadi kan udah kita buka ya aplikasi Droidcam, terus muncul WiFi IP. Nah, WiFi IP itu kita masukin ke OBS ini. Nah, kita masukin 192.168.0.168. Oke, kalau udah nanti tinggal tekan activate. Pastiin juga Droidcam portnya itu sama. Ini juga angkanya ada di aplikasi di smartphone. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan audio dari smartphone atau bisa juga menggunakan audio dari eksternal di OBS. Nah, kalau saya sih kebetulan menggunakan mikrofon dari eksternal, jadi untuk dari handphone kita nggak tes, tapi kalau misalkan kita mau tes juga bisa. Kalau misalkan udah benar settingannya, udah sesuai, kita tekan activate. Nah, sekarang udah muncul tampilannya. Ini adalah tampilan dari kamera di handphone. Ini kita coba gerak-gerakin. Nah, ini kalau teman-teman lihat itu udah muncul ya. Ini ada gambar saya juga. Nah, ini settingannya kita pakai resolusi HD. Untuk gambarnya itu tergolong bening, bagus. Cuman kalau kita pakai versi gratisan itu akan ada watermark seperti ini teman-teman, Droidcam OBS. Kalau misalkan nggak mau muncul watermark, kita coba matikan lagi. Terus kita hidupin, resolusinya kita ubah jadi 640 x 480. Terus kita activate lagi. Nah, kalau kayak gini watermarknya hilang tapi resolusinya lebih kecil. Oke, langsung aja kita tekan OK. Oke, kalau tampilannya kayak gini kita tinggal klik kanan, kemudian transform, pilih fit to screen. Kayak gini teman-teman. Nah, ini udah masuk. Ini menggunakan WiFi. Untuk resolusinya ini memang resolusinya agak rendah ya. Bukan agak ya, rendah banget ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan pengen kualitas gambarnya lebih bagus, teman-teman bisa beli versi berbayarnya. Untuk versi berbayarnya itu tinggal klik di aplikasi di handphone. Nanti harganya itu sekitar 100 ribuan kalau saya lihat tadi. Oke, karena ini sekarang udah nyambung, kita akan coba tes jarak ya, kira-kira seberapa jauh gitu ya. Tapi sebenarnya ini nggak fair, maksudnya kalau misalkan saya tes di sini jaraknya bisa 100 meter, belum tentu teman-teman ngetes juga bisa jarak 100 meter. Karena ini faktornya adalah dari access point atau wireless modem kita, kualitasnya seperti apa. Kalau misalkan kualitasnya bagus, tentu dia bisa jauh, tapi kalau misalkan kualitas wirelessnya nggak begitu bagus, bisa jadi jarak 50 meter atau jarak 30 meter itu udah putus-putus atau nge-lag teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai cara wireless ini, pastikan wireless modemnya itu juga bagus. Untuk delaynya ini sebenarnya tetap ada delay ya, delaynya sepersekian detik, maklum karena ini pakai wireless, jadi ada sepersekian detik delaynya, sepersekian milisecond lah sebenarnya. Kalau untuk nge-lag itu juga ada patah-patah dikit kadang-kadang, ini mungkin faktor jaringan juga. Nah, ini adalah tampilan di smartphone saat smartphone-nya sudah tersambung ke aplikasi Droidcam OBS. Jadi di smartphone itu tampilannya bisa kita lihat hasil kameranya langsung, kayak kita buka aplikasi kamera. Cuman kalau kita hidupin terus kayak gini, otomatis baterainya cepat habis. Nah, teman-teman bisa matikan layarnya seperti ini. Tapi di aplikasi OBS itu kamera tetap on, jadi baterai lebih hemat dibanding kameranya di smartphone ini kita hidupin terus. Jadi sebenarnya fungsinya ke layarnya kita matiin gitu teman-teman. Tapi software Droidcam OBS-nya tetap hidup. Nah, di sini juga kita bisa setting kameranya, kita bisa pakai kamera depan atau kamera belakang sesuai kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba tes jarak. Jadi ini sekarang masih di dalam ruangan, di ruangan toko. Kita akan coba tes jaraknya seberapa jauh menggunakan wireless. Nah, kita akan coba tes keluar toko, kira-kira seberapa jauh. Ini udah di depan toko. Ya, meskipun dia agak patah-patah ya teman-teman. Nih, dia udah sampai ke depan, gambarnya ya masih bisa dilihat meskipun agak patah-patah. Oke, masih bisa. Ya, ini jaraknya kira-kira udah 20-30 meter ya. Oke, ini kita coba agak jauh. Oke, itu lumayan jauh ya. Ya, kelemahannya tentu patah-patahnya ini karena menggunakan jaringan sinyal wireless. Nah, ini sampai sini udah nggak bisa, udah putus. Nih, putusnya lebih parah, patah-patah gambarnya. Oke teman-teman, putus. Oke, pas balik ini nyambung lagi.
Oke teman-teman, itulah tadi tutorialnya cara merubah smartphone sebagai webcam wireless di laptop OBS. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau mau request tutorial juga boleh langsung tulis di kolom komentar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.